Shalom, selamat pagi. Kembali dengan program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Diajeng Sesia Pinka Natalini, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Pangkalan Brandan yang melayani di Bajempier Besitang. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sahabat GPIB, mari kita bersatu hati dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Urapi dan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami dapat menjalani kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berdasarkan Kitab Ratapan 2 ayat 1 sampai dengan 9. Kitab Ratapan 2 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Murka Allah terhadap Sion. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion. Dengan awan dalam murkanya, keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi, tak diingatkannya akan tumpuan kakinya, tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub, ia menghancurkan dalam amarahnya, benteng-benteng putri Yehuda ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling, ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan garamnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru, ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru, tembok purinya, teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur, ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua, terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, ada sebuah cerita seorang ayah membelikan es krim untuk anaknya. Anaknya itu menumpahkan es krim di lantai. Sang ayah meminta si anak membersihkan es krim itu di lantai dan meminta melapnya dengan tisu. Itu adalah salah satu bentuk konsekuensi yang harus dilakukan oleh sang anak. Jadi konsekuensi itu adalah akibat langsung dari perbuatan yang baru saja dilakukan. Namun ayah itu kemudian mengatakan, kamu tidak boleh makan es krim selama 1 minggu, karena kamu menumpahkannya tadi di lantai. Tadi kamu juga makan sambil lari-lari, jadi es krimnya jadi tumpah. Sahabat GPIB, apa yang dikatakan oleh sang ayah ini adalah sebuah hukuman. Karena ada aturan di rumah, kalau makan itu harus dengan kondisi duduk, dengan yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa konsekuensi mengajarkan anak untuk bertanggung jawab
atas apa yang telah dilakukannya. Sedangkan hukuman mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan, norma, atau otoritas yang sudah berlaku. Sahabat GPIB, sama halnya dengan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bacaan Alkitab kita merupakan gambaran Allah yang sangat murka dengan umatnya. Ini adalah gambaran yang menyedihkan yang diberikan pada umat Allah, yakni Sion. Yeremia melukiskan penyebab kerusakan ini sebagai murka Allah atas pemberontakan umat terhadap Allah. Mereka menolak untuk bertobat. Murka Tuhan ini digambarkan sebagaimana awan. Awan dalam gambaran ini adalah awan yang tebal dan gelap. Lalu kita lihat ayat kedua. Ayat kedua mengatakan bahwa tanpa belas kasihan Tuhan, Tuhan melenyapkan, memusnahkan ladang, yang artinya adalah tempat tinggal mereka, tempat di mana mereka tinggal. Tuhan tidak saja merusak tempat tinggal mereka, tapi Dia juga merusak benteng, istana-istana, kubu-kubu pertahanan mereka juga dirusakkannya. Ini artinya, sahabat GPIB, murka Tuhan membuat mereka sungguh hancur. Di sini umat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan sungguh bersungguh-sungguh dengan ucapannya, dengan segala yang diucapkannya. Di sini kita melihat bahwa ada masa ketika Tuhan sangat cinta terhadap umatnya, namun Ia juga bisa kecewa dengan umatnya. Ini yang dinamakan ada sebab, ada akibat. Mereka mengkhianati Allah dengan ketidaksetiaan mereka. Oleh karena itu Allah murka terhadap mereka. Sahabat GPIB, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berlaku setia dan taat kepada Tuhan? Sadarilah bahwa setiap saat, setiap waktu, Tuhan tetap setia untuk memenuhi janji-janjinya, untuk senantiasa mengasihi dan memelihara umatnya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita responi dengan kesetiaan, dengan hidup dalam ketaatan. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan apapun, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Sebagaimana juga mari kita setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Setiap hari mari kita rutin untuk berdoa, memohon bimbingannya, dan juga bersaat teduh untuk merenungkan firman-Nya. Dan juga ketika kita setia pada perkara-perkara kecil, maka Tuhan juga akan memberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar, dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam keseharian kita, maupun dalam tugas pelayanan kita. Sahabat GPIB, kesetiaan juga tidak dapat dipisahkan dari ketekunan kita dan kesabaran dalam menjalani setiap persoalan hidup dan tantangan dalam hidup kita. Sahabat GPIB, kita pasti pernah atau sedang diperhadapkan dalam sebuah pergumulan, persoalan, penderitaan dalam hidup kita. Firman Tuhan saat ini mengajak kita bersama-sama untuk sejenak, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan dalam kehidupan ini? Bahwa setiap kita menyadari akan setiap pergumulan persoalan hidup kita mungkin akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Pesan firman Tuhan saat ini, mari kita bertobat. Mari kita menjadi orang yang mau dibaharui oleh firman-Nya dan menjadi orang yang tetap berpengharapan kepada Tuhan dan setia menjalani setiap kehendak-Nya. Karena hukuman Tuhan itu bukan untuk mematikan, melainkan untuk memulihkan. Tuhan menghukum umat-Nya karena Tuhan tidak mau umat-Nya hidup seterusnya di dalam dosa. Ingatlah bahwa segala sesuatu ada waktunya.
Mari kita jalani hidup kita hari ini dengan penuh kesetiaan dan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu untuk senantiasa menjadi umat-Mu yang setia dan taat dalam menjalani perintah dan kehendak Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa beserta dengan kami. Kami yakin dan percaya bahwa janji Tuhan senantiasa Tuhan berikan untuk memelihara kehidupan kami, untuk menyertai kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami mohon ya Tuhan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Biarlah hal itu boleh menjadi berkat dan juga dalam setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai agar apapun yang kami lakukan itu boleh mendatangkan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam bulan Pelkes saat ini untuk pos-pos Pelkes GPIB, kiranya ya Tuhan dalam pelayanan kesaksian yang dilakukan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Berikan kami semangat dalam menjalani setiap perjuangan pelayanan yang kami lakukan, biarlah hal itu juga boleh mendatangkan berkat dan damai sejahtera bagi umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit dalam kondisi tubuh yang lemah, kiranya ya Tuhan juga Engkau mendatangkan pemulihan dari perawatan dan pengobatan yang mereka terima. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam setiap persoalan dan tantangan hidup, kiranya ya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan tangan Tuhan senantiasa memegang kehidupan kami, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, permohonan dan ungkapan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Morning Call GPIB pada hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas semua, salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.